Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pagi yang sangat mulia ini pada hari Jumat ini merupakan Jumat pertama dalam bulan Ramadan. Semoga kehadiran kita dalam majlis ta'lim ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebuah kekuatan imanan dan kekuatan wahtisaban, kekuatan iman kepada Allah dan kekuatan untuk senantiasa berharap, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang kita minta, yaitu dalam bentuk ridha, rahmat, pahala dan surga di akhirat nanti, dengan apa yang sudah Allah dan Rasul perintahkan untuk kita minta. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu itu dalam bentuk syurga. Bentuk syurga yang kita maksudkan adalah bentuk syurga yang sudah Allah persiapkan bagi hamba-hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan surga yang Allah persiapkan itu adalah bagi orang-orang yang la'allakum tattaqun, orang-orang yang berupaya dengan sungguh-sungguh dalam bulan Ramadan ini dengan amal-amal ibadah yang terkecil sekalipun. Karena amal ibadah itu yang besar tentu diawali dari hal yang kecil. Dan dari hal yang kecil itu kita rutin dan kita continue melakukannya. Maka sesuatu yang kecil itu menjadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga saya dan ibu sabar duduk. Ibu-ibu sabar duduk, saya juga harus sabar duduk. Paham kira-kira bahasa saya kan? Paham kan? Memang ibu-ibu paling ngerti kalau untuk bapak-bapak. Karena biasanya itu kalau saya kasih pengajian tuh saya paling bosan duduk. Pakai papan tulis, pakai spidol, jalan-jalan, ya. Mudah-mudahan nih sampai waktu yang diberikan, mudah-mudahan saya sabar betul duduk ini. Ya, ibu-ibu juga harus sabar insya-Allah. Karena ini memang sudah dipaketkan seperti ini, ya kita harus sesuai dengan apa yang sudah diprogramkan. Ibu-ibu juga harus seperti itu insya-Allah. Baik ibu, sebelum kita masuk materi, saya ingin sampaikan dulu beberapa hal kepada kita sebagai referensi untuk kita mampu dan bisa menjaga diri. Ramadan yang kita hari ini ada di dalamnya ini ibu-ibu, Rasulullah SAW menyampaikan
qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kamu bulan Ramadan, yaitu bulan yang penuh dengan keberkahan, mubarak. Ingat, itu kalimat pertama yang Rasul sampaikan. Kemudian mubarak ini bermakna dalam bahasa kita adalah keberkahan. Keberkahan itu adalah ziyadatul khair. Ada sesuatu yang bertambah di dalamnya. Yang bertambah itu adalah kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Keberkahan itu, ibu-ibu, itu berada pada posisi yang terkecil, tetapi nilainya Allah lipat gandakan. Itu namanya berkah. Makanya saya sebutkan tadi, berkah itu adalah ziyadatul khair, kebaikan yang bertambah. Siapa yang tambah kebaikan itu? Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan dari apa yang kita kerjakan, walaupun dalam jumlah bentuk amalan itu sedikit, kecil. Nah, kemudian keberkahan ini, ibu-ibu, ada kalanya Allah dan Rasul menyebutkan dalam bentuk jumlah. Ada kalanya Allah tidak menyebutkan jumlah. Misalnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketika seseorang besok di akhirat maka ketika dia membawa satu amal kebaikan dalam bentuk hasanah kebaikan, maka Allah sampaikan asyru amsalihha. Satu kebaikan itu Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Berarti ini Allah sebutkan jumlah. Allah sebutkan jumlah. Satu kebaikan Allah lipat gandakan 10 pahala. Ini salah satu contoh keberkahan. Sampai-sampai Nabi SAW menyampaikan alif, lam, mim itu terdiri daripada 3 huruf. Alif 1, lam 1, mim 1. Alif, ketika kita membaca, Allah lipat gandakan satu alif yang kita baca itu 10 kali lipat. Ini maknanya berkah. Allah berikan dalam bentuk jumlah. Lam itu 1 huruf. Ketika kita membaca 1 huruf, Allah lipat gandakan menjadi 10. Kemudian ketika kita membaca mim, maka mim itu 1 huruf, Allah lipat gandakan pahala menjadi 10. Alif, lam, mim terdiri tadi 3 huruf, berarti dikalikan dengan 10, berarti berkah pahala yang Allah lipat gandakan adalah 30 poinnya. Ini dalam bentuk jumlah yang Allah berikan dalam Al-Quran. Ada kalanya, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jumlah ini tidak disebutkan. Misalnya ketika ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Muslim, dan ini sudah kita pahami hadis ini dalam bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanah asyru amsalihha ila mi'atin sab'in dhi'afin.
Setiap anak Adam ketika dia melakukan satu kebaikan, setiap anak Adam kita ini Bu, yang melakukan sebuah amal kebaikan, maka kebaikan itu asyru amsalihah. Allah lipat gandakan satu ini menjadi 10 kali lipat, ila sab'i mi'atin di'fin, dikalikan. Ini satu kebaikan menjadi 10 pahala, ila sab'i mi'atin di'fin, bahkan sampai dengan kalipatan 700 kali lipat. Berapa? Satu amal kebaikan. Masya Allah. Ada nggak jumlah harus sebutkan di sini? Ada. Jumlah satu kebaikan lipat ganda menjadi 10 sampai dengan 700. Itu amal. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini menyebutkan beda dengan satu amalan dalam bulan Ramadan. Itulah yang disebut dalam Al-Qur'an dengan puasa. Semua amal ibadah Allah sebutkan seperti itu. Tapi untuk puasa beda. Untuk puasa ini Bu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa puasa itu illa saum, kecuali puasa, kecuali amal ibadah puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Khusus untuk amal ibadah puasa kata Allah, itu untukku. Puasa yang ibu kerjakan, yang saya kerjakan, yang kita kerjakan, puasa itu untukku dan aku yang membalasnya. Di sini ibu-ibu Allah tidak menyebutkan jumlah. Kenapa? Karena Allah melihat ada sesuatu yang beda dalam kehidupan kita terkait dengan ibadah puasa. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Nah, salah satu ayat yang Allah sebutkan bahwa aku yang membalasnya itu adalah karena ibadah puasa itu dikerjakan landasannya adalah landasan kesabaran. Ini yang beda Bu. Coba ibu-ibu perhatikan, ketika kita tidak boleh makan, sabar kita nggak makan. Ketika kita tidak minum, sabar kita tidak minum. Maaf, ketika di siang hari kita boleh hubungan suami istri, tapi Allah tidak mengatakan untuk tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari. Dia tahan nafsunya, dia tahan syahwatnya, dia tidak makan, dia tidak minum karena Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti landasannya adalah nilai kesabaran. Kalau ibadah puasa karena sabar, apa balasan dari Allah? Bi ghairi hisab. Pahalanya tanpa ada batasnya. Nah ini Bu. Untuk ibadah yang lain kita sudah sebutkan tadi, ya, asyru amsalihha ila sab'i mi'atin dhi'fin, 10 kali lipat sampai dengan 700 kali lipat. Tapi untuk ibadah puasa kata Allah, illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa yang kamu kerjakan itu untukku dan aku yang akan balasnya. Tentu di sini ibu-ibu Allah lihat nilai kesabaran. Orang yang sabar dalam ibadah puasa itu Allah akan berikan pahala bi ghairi hisab, tanpa ada batasnya. Allah tidak menyebutkan jumlah, tapi bi ghairi hisab, tanpa ada batas. Inilah motivasi yang Allah berikan kepada kita agar kita ibu-ibu mampu dan bisa melaksanakan ibadah puasa ini dengan penuh kesabaran. Yang terakhir ibu-ibu berkaitan dengan ini yang saya ingatkan untuk kita hari ini. Puasa, ingat, jaga yang membatalkan puasa dan ingat yang bisa membatalkan pahala puasa. Dua ini tolong ingat baik-baik. Membatalkan pahala puasa, ingat,
dan yang membatalkan puasa juga ingat. Dalam hadis ibu-ibu ada 3 hal yang bisa membatalkan, melunturkan, menghilangkan pahala puasa. Dalam hadis pertama ada disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minal lagwi war rafas. Lagwi ini artinya tidak boleh berkata-kata yang sia-sia. Ini ingat baik-baik. Selama berpuasa ini ibu, kita tahan lapar, kita tahan haus, jangan ada kalimat, kata-kata, obrolan yang sia-sia. Lagwun minal lagwi dalam hadis itu. Ingat ya, ingat baik-baik. Jangan ada bicara, ngobrol hal yang sia-sia. Yang kedua, warrafas. Rafas ini tidak boleh berkata hal-hal yang mengarah kepada arahan yang porno. Kalau bahasa kita tidak boleh cerita tentang pornografi. Tidak boleh bercerita tentang hal-hal yang terkait yang mengarahkan kita untuk ada syahwat, keinginan-keinginan untuk hubungan-hubungan suami istri. Tidak dibenarkan, tidak boleh ketika kita sedang berpuasa. Dibutuhkan sebuah lisan yang sabar. Sudah berapa? 2. Lag'un warrafas. Tidak boleh berkata yang sia-sia dan tidak boleh berkata hal-hal yang terkait pornografi atau hal-hal yang porno atau yang keji-keji. Yang ketiga disebut dalam hadis dengan azur. Azur ini bermakna jangan pernah berfikir untuk berkata-kata dusta, jangan berbohong, jangan berkhianat, jangan membuka aib orang lain, jangan mencaci, jangan menceritakan keburukan-keburukan orang lain. Ini namanya azur. Selama kau berpuasa, hindari lisanmu dari azur. Jangan berbohong. Upayakan jangan berkata hal-hal yang sia-sia. Coba ibu-ibu, kita semuanya jaga 3 hal ini. Ini Nabi sudah sampaikan dalam hadis. Ini semuanya ibu-ibu itu harus diletakkan di atas landasan kekuatan, nilai kesabaran, barulah kita akan mendapatkan pahala bighairi hisab, pahala tanpa ada batasannya. Bagi ibu-ibu, ini sengaja saya sampaikan kepada kita supaya kita ini masih di awal Ramadan, jangan sampai puasa kita sia-sia. Jaga lisan kita, jaga mata kita, dan itu puasakan sebagaimana kita mempuasakan syahwat, sebagaimana kita mempuasakan mulut untuk tidak minum, dan mempuasakan perut untuk kita tidak makan. InsyaAllah mudah-mudahan kita mampu melakukan ini dan minta kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita sebuah kekuatan agar kita, Allah melindungi kita dari hal-hal yang azur, rafas, dan laghwun. Akibat daripada ini semuanya ini Bu, Allah sebutkan dalam Al-Quran, la yasma'una fiha laghwan illa salama. Indah Bu ayat ini. Akibat daripada hari ini Bu, kita tidak berkata yang keji, tidak berkata hal yang sia-sia. Itu akan menjadikan prinsip hidup kita hari ini Bu, itu besok ketika kita dimasukkan oleh Allah dalam surganya Allah, maka Allah akan sampaikan kepada kita dalam ayat ini, nanti di akhirat kamu akan lihat apa yang kamu tahan hari ini, tidak berkata-kata keji, tidak berkata-kata bohong, maka Allah sampaikan dalam surga itu, la yasma'una fiha laghwan illa salama. Dalam surga adnan itu nanti kamu tidak pernah mendengar kata-kata laghwan, kata-kata keji, kata-kata dusta, kata-kata bohong, kata-kata khianat, kata-kata mencaci, kata-kata merendahkan. Engkau tidak akan pernah mendengar itu nanti di akhirat. Illa salama, kecuali kata-kata yang menyujukkan, yang mengenakkan, yang memang indah ketika kita dengar. Dan kalimat itu adalah
yang menjadikan hari ini kita terbawa ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, semoga ini ada manfaat di awal dan sengaja saya sampaikan ke ini agar kita mampu menjaga diri dan supaya Ramadan puasa kita tidak sia-sia. Baik Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke materi kita. Yang pertama berkaitan dengan eratkan ukhuwah. Nah, ini penting ini Bu. Karena selama kita ini hari ini Bu, selama kita sekarang hidup nih, ada hal yang sama dalam hidup kita. Apa yang sama? Saya punya mata, Ibu juga punya mata. Saya punya telinga, Ibu punya telinga. Ibu berjalan, saya juga berjalan. Ibu makan, saya makan. Ibu menikah, saya juga menikah. Ibu lapar, saya lapar. Ibu haus, kita haus. Semua yang saya sebutkan ini semua kita pernah merasakan. Tetapi ketika kita hidup di dalam satu payung, apa payung itu? Payung Al-Quran. Kita hidup dalam satu payung. Payung apa itu? Payung Tauhid. Kita hidup dalam satu payung. Payung apa itu? Payung Dinul Islam. Dinul Islam. Ini kita ibu-ibu yang hadir hari ini satu payung kita ini. Kita ini satu payung. Makanya ada kalimat yang saya sebutkan dalam judul tadi, eratkan ukhuwah. Eratkan ukhuwah ini artinya, ukhuwah ini kan kalau bahasa kita ini kan persaudaraan ini. Ukhuwah ini persaudaraan. Maka persaudaraan itu harus diikat. Diikat dalam kalau bahasa kita dalam sebuah kekuatan payung yang saya sebutkan. Diikat dalam agama. Walaupun kita mungkin suku kita beda, bahasa kita beda, warna kulit kita beda, postur wajah kita beda, enggak ada masalah. Yang penting payung agama, payung tauhid, payung Alkitab, Al-Quran, payung hadis ini harus sama. Tidak boleh ada beda. Makanya kalau kita melihat misalnya dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Al-Hujurat ayat 10. Innaman mu'minuna ikhwah. Coba perhatikan kalimat ini, Bu. Innaman mu'minuna ikhwah. Saya mukmin, ibu-ibu mukmin. Sana juga mukmin. Saya yakin di sini yang hadir ini kita beda. Pendidikan kita beda, pemahaman dalam ilmu kita beda. Antara satu ibu dengan yang lain. Kampungnya beda, budayanya beda, adat istiadatnya beda. Tapi karena satu payung iman, maka orang yang beriman boleh beda suku, boleh beda bahasa, boleh beda yang namanya warna kulit, tapi kalimat kata Allah, mukmin itu adalah ikhwah. Mukmin itu hidup bersaudara. Jadi sekarang ibu balik saja kalimat Quran ini dalam bahasa saya. Kalau tidak mau hidup bersaudara, maka tanyakan pada diri kita, mukminkah kita? Itu perlu ditanya, Bu. Kalau kita tidak mau hidup secara bersaudara, antara satu dengan yang lain saling merendahkan, antara satu dengan yang lain saling mencaci, yang mengatakan suku kami lebih hebat, yang mengatakan budaya kami lebih hebat. Oh enggak, budaya kami yang paling hebat, adat istiadat kami yang paling hebat. Oh bahasa kami yang paling hebat. Oh enggak, bahasa kami yang paling hebat. Suku kami yang paling hebat. Oh enggak, suku kami yang paling hebat. Kalau masih ada hati begini, tanyakan pada diri kita, mukminkah kita ataukah bukan mukmin?
Karena Allah sudah menyebutkan innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin itu bersaudara, kata Allah. Kalau tidak mau bersaudara, tanyakan pada dirimu, apakah kita ini orang yang beriman atau tidak? Mukminkah kita atau tidak, kata Allah. Jadi tinggal dibalik pemahaman ayat Quran ini untuk menilai diri kita. Sama juga seperti ada kalimat yang sering Bu kita lihat, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan bahagian daripada iman. Ini Bu kalau mau dibalik pemahamannya mudah sekali. Dibalik pemahaman artinya orang yang menjaga kebersihan itu adalah orang yang beriman. Coba dibalik pemahaman agar kena ke hati kita. Berimankah dirimu bila dirimu tidak menjaga kebersihan itu? Misalnya ketika kami atau kita datang ke rumah seseorang atau ke rumah ibu lah, kita lihat yang namanya halamannya sampah berserakan. Kita masuk, silakan Pak, silakan Ibu. Kita masuk dalam ruang tamu. Backhand. Sampah di mana-mana, pampus cucu di sana, pampus anak di sini, berserak-serak. Pergi kita ke dapur, mau kelutuh dapur. Seperti itu. Kemudian ketika kita pergi ke toilet juga seperti itu. Hana mendepu-depu menggendung-gendung buat toiletnya. Yang hana-hana perlu menggendung. Jadi ketika kita lihat tidak rapi, tidak indah, tidak bersih. Maaf saya katakan, sekarang masjid-masjid hari ini Bu, ketika kita musafir, di mana Ibu sering pilih tempat istirahat? Di mana Ibu sering pilih untuk tempat solat? Hari ini Bu lebih enak, lebih nyaman kita pilih. Ayo bang kita solat dulu, cari SPBU. SPBU yang kita cari. Kenapa? Karena mereka yang menjaga kebersihan, toiletnya bersih, hana mau bayar cuang. Iya. Tajak bak masjid laga. Tapi toilet mekra, kuning, kak biru, kak hijau. Kamu keluar. Hai berada mampi. Itu masjid. Masjid hari ini begitu Bu. Tapi di masjid-masjid tempat lain, di luar, katakanlah di luar Aceh katakanlah, atau di tempat-tempat tertentu, kadang-kala ada yang sama model seperti itu. Kalau pengumuman hari Jumat, alhamdulillah kotak amal Jumat yang lalu 5.250.000. Tapi toilet tak bersih. Kenapa kita tidak menghonorkan, menggajikan seorang yang petugas khusus toilet iganya? Bersihkan. Jadi salah satu cara memakmurkan masjid adalah bagaimana upaya masjid itu bersih, nyaman, aman, dan tentram ketika kita masuk. Itu tidak ada sebuah persoalan. Kita nyaman. Jadi an-nadhafatu minal iman. Kebersihan bagian daripada iman. Maka pertanyaan kita, berimanlah kita supaya nampak nilai kebersihan. Jadi orang yang menjaga kebersihan itu bagian daripada iman. Jadi kalau kita enggak bersih, maka tanyakan pada diri kita, berimankah kita? Itu kira-kira bahasa begitu Bu. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwa yang namanya ukhuwah, persaudaraan adalah sesuatu yang wajib untuk kita jaga bila kita adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah. Kemudian dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 103, di awal kalimat itu Bu ada kalimat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jadi ada dua kalimat di sana Bu yang Allah sampaikan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Kamu semua itu harus berpegang teguh pada tali agama.
Itulah maka saya katakan tadi, tali agama Allah ini, Al-Quran dan hadis, ini payung pengerat kita orang yang beriman dalam ukhuwah. Makanya di sini tidak boleh ada beda. Allah ciptakan beda bahasa, beda suku, beda budaya, itu memang sengaja Allah ciptakan. Ketika Allah menciptakan itu bukan menjadikan kita harus berbeda dalam pemahaman, sehingga muncul yang namanya permusuhan dan pertengkaran. Tidak boleh. Makanya Allah sebutkan di ujung kalimat berikutnya itu adalah wala tafarraqu. Apa bahasanya? Wala tafarraqu, artinya jangan bercerai-berai, jangan bermusuhan, jangan bertikai. Tapi yang Allah minta waqtasimu bihablillahi jami'a. Kamu semuanya itu harus berpegang teguh pada tali agama Allah. Agama Allah ini yang harus satu, Bu. Kita harus berada dalam satu payung kekuatan tali itu. Wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Nah, hari ini kan banyak seperti itu, Bu. Pemahaman-pemahaman dalam agama menjadikan kita bermusuhan. Kenapa tidak saling menghargai, tidak saling menghormati antara satu dengan yang lainnya? Perkara ini sering terjadi dalam kehidupan masyarakat kita. Persoalan prinsip, silahkan prinsip, tapi tidak menjudge orang lain, tidak menghina, tidak merendahkan orang lain, tidak mencaci orang lain. Itu yang paling penting hari ini. Satu contoh saya katakan, Bu. Ini kan saudara kita yang akan berangkat untuk melaksanakan ibadah haji. Kementerian Agama Kota Lok Sumawe, salah satu di antara pemateri, ada beberapa teman-teman kita yang diminta untuk memberikan materi manasik, termasuk teori dan praktek. Termasuk di dalamnya, ya kita diminta sebagai pemateri manasik, teori dan praktek, dan sudah selesai beberapa hari yang lalu sebelum Ramadan. Ketika kita mengawali materi, saya sampaikan dua kata. Bapak Ibu jamaah haji calon, mau haji yang mudah atau mau materi manasik yang susah? Saya sampaikan ke jamaah. Mau manasik yang mudah sesuai dengan sunnah atau mau manasik yang susah? Mana kira-kira yang Bapak Ibu mau saya tanya? Yang mudah lah Pak Ustadz. Oke. Kalau mau yang mudah, hari ini baik dengut, pasang telinga, dengarkan yang saya sampaikan supaya Bapak Ibu mendapatkan hal yang mudah. Nah, ibadah haji dan umrah itu mudah bila dikerjakan sesuai dengan sunnah. Itu judul yang kita sampaikan manasik itu. Nah, makanya setelah kita berikan manasik dan kemudian ada praktek, ada jamaah-jamaah yang minta ke Kementerian Agama, ke Kemenak, Pak, kami maulah sama Ustaz Razak minta waktu beliau untuk manasik mandiri selain yang dibuat oleh Kementerian Agama Kemenak. Oh, boleh, nanti saya sampaikan ke beliau, biar nanti beliau buat yang namanya dalam bentuk flyer. Nanti kapan beliau ada kesempatan, kapan informasinya, saya share ke jamaah. Silahkan jamaah nanti untuk mendaftar ke beliau. Sudah kita buat, kita sampaikan ke Kemenak. Sudah disampaikan, sudah kita sampaikan, sudah ada. Tanggal sekian, jam sekian, sudah tanggal sekian. Di antaranya waktu besok pagi. Kita buat lokasinya di Ihya'us Sunnah, di Pasantren. Besok jam 9 sampai dengan jam 12. Saya buat itu informasi itu. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi hari ini ketika kita sudah sampaikan yang termudah, ada jamaah-jamaah haji yang calon yang akan berangkat,
itu memilih mana yang menjadi keyakinan mereka di dalam manasik. Ada yang mau saya ikut manasik dengan saya mau yang ustaz ini aja lah. Saya yang kayaknya nyaman dengan ustaz ini aja lah. Kemenak saya sampaikan, jangan dipaksa jamaah. Mau ikut dengan saya silakan, mau ikut dengan ustaz lain silakan. Mana yang mereka yakin? Ya, mana yang mereka yakin? Nah, ada yang sudah daftar ke ustaz yang lain mau ikut manasik, udahlah saya gabung ke Ustaz Razak aja lah. Ada yang sudah gabung ke kita, udahlah saya ikut dengan ustaz itu aja lah karena kawan-kawan saya ke sana. Nah, artinya ibu saya katakan bahwa dalam pemahaman, dalam sebuah keyakinan keilmuan manasik ini, pulang kepada diri. Teh yang yakin roh. Oh yakin dengan ustaz ini, oh silakan bergabung ikut manasik mandiri sebagai pemantapan keilmuan. Oh yakin dengan ustaz itu, silahkan dengan ustaz itu, nggak ada masalah. Inilah yang saya katakan bu, litakhudu anni manasikakum. Manasik haji itu harus sesuai dengan manasik haji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan mana yang. Inilah yang saya katakan bu, hati ini tidak bisa bohong. Silahkan mana dia yang mau pilih. Silahkan. Nah, maka kalimat Al-Quran tadi itu bu, jami'an wa la tafarraqu, semuanya berpegang teguh pada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai, jangan bermusuhan. Nah, ukhuwah ini bu, ukhuwah ini kan persaudaraan. Ibu bisa lihat ukhuwah yang paling apa bahasa kita ya, yang paling nampak ibu-ibu bisa lihat itu adalah pertama itu ukhuwah dalam keluarga. Coba ibu-ibu perhatikan. Ukhuwah dalam keluarga ini bu, sangat banyak dan sangat sering untuk tidak muncul keharmonisan antara adik dengan kakak, dengan abang, dengan pakcik, dengan makcik, dengan orang tua, dengan bisan, dengan anak, dengan menantu. Keluarga saja bu, ada yang tidak harmonis. Maka ukhuwah yang paling utama itu bu, bentuk kekuatan ukhuwah itu dalam keluarga. Dalam keluarga. Coba ibu bayangkan bu, kalau keluarga tidak terbentuk ukhuwah, bagaimana kita mau hidup ukhuwah dalam masyarakat? Bagaimana mau terbentuk ukhuwah dalam masyarakat? Persaudaraan dengan tetangga, persaudaraan dalam masyarakat, bagaimana terbentuk dengan baik, dengan kuat kalau keluarga ini nggak kuat, nggak kokoh dia? Ini mohon maaf nih bu, kita yang hadir hari ini nih, kita hari ini puasa bu, nggak makan, nggak minum, sholat taraweh, sholat tahajud, bersedekah, baca Quran, berinfak, sholat duha. Tapi kerukunan dalam keluarga nggak terbentuk. Adik kita puasa, kakaknya puasa, tapi ini tidak harmonis. Gimana menjadi orang yang beriman nih bu? Kakak mempertahan ego, adik mempertahan ide. Adik punya ide sendiri, dia pertahankan. Ditambah dengan kakak punya karakter yang ego, ya sudahlah, antara ego dengan idenya nggak ketemu dia. Kakak jalan sendiri, abang jalan sendiri, adik jalan sendiri. Kalau ada rapat keluarga, adik duduk sudut sana, kakak duduk di sana, makcik duduk di sana. Keluarga besar kok gini ceritanya. Makanya bu, kalau ada di antara kita memang yang mungkin diam, itu ada dua yang kita jaga. Bu, selama ini kok sering diam, selama ini kok nggak banyak cerita kalau dalam keluarga, kalau berteman dengan kawan. Saya bu, udah capek saya bu. Kira-kira kan gitu bahasa kita. Udah capek kita bu. Ya sudahlah,
Saya ingin selamatkan dua hal. Pertama, saya ingin selamatkan lisan saya. Nanti kalau saya ketemu dia nanti, nah saja aku pegah keji. Lebih ke long hindar bacut lah. Nyolong kalonjit long hindar bacut. Tapi punya aku kalon muka hajinya, nan apa saja aku nak pegah dia. Makanya long hindari supaya saya bisa menjaga lisan. Yang kedua, saya sedang berupaya untuk menjaga hati. Menyukaku uji yang cukup sakit hatiku. Menang kira-kira bu. Bahasa Aceh ke mana ni? Maka je lebih baik ku kalan muka haji. Kan hana laga, kan hana putih, kan hana cantik. Hong ke pokoknya saya jaga hati. Kadang menyukaku kalan muka haji yang muncul sakit hati lun. Sakit hati lun. Maka saya jaga lisan. Saya coba berupaya untuk menjauh, menghindar. Jadi menghindar bu, supaya tidak muncul ini, itu dibolehkan. Tapi jangan terlalu berlama-lama dalam kondisi seperti ini. Itu keluarga bu yang harus kita lihat. Ukhuwah dalam keluarga. Nah kemudian yang kedua, ukhuwah dalam masyarakat. Tadi saya katakan kita punya tetangga. Kita punya tetangga. Kita sering terbalik bu. Kita sering terbalik. Seharusnya keluarga ini harus ukhuwah terjaga, dan kemudian masyarakat lingkungan juga terjaga. Dengan tetangga kita baik karena dengan keluarga kita baik. Dengan tetangga kita kokoh, dengan keluarga kita kokoh. Tapi kita sering terbalik. Apa sering terbalik itu? Ketika kita dalam masyarakat, ketika kita dengan tetangga, Masya Allah, bagus sekali akhlak kita. Ini semoga yang hadir ini nggak ada yang seperti saya bilang. Ya, kalaupun ada 1, 2 lah kita hitung. Ya. Dengan tetangga ya Allah, indah sekali bu. Bahasa kita lembut, pergaulan kita lembut, sikap kita itu lembut. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, ketika kita kembali kepada keluarga kita, sesuatu yang indah dengan tetangga, dengan teman, dengan masyarakat terkadang tidak terbentuk dalam keluarga kita. Saling menghujat, saling mencaci, saling merendahkan. Padahal itu adik kita. Sehebat apapun kita mencaci adik kita, itu darah daging kita. Gak akan pernah putus itu. Dengan tetangga, dia dah pakai kala gede, hai dia mengandai, kekedan ni gede. Kan gitu kira-kira bahasa hati kita bu. Tapi dengan adik kita tidak bisa. Makanya silaturahim yang paling utama untuk kau sambung kembali adalah silaturahim yang terkait dengan sesuatu yang sudah putus dengan keluarga. Dengan adik putus, sambung balik, sambung. Itu yang paling utama silaturahim kita. Hari ini rumah kita di sini, rumah adik kita di sini, tapi tidak saling bertegur sapa. Dia sedang puasa, aku juga puasa. Sedang puasa tapi enggak akur. Macam mana innamal mu'minuna ikhwah? Bagaimana mukmin itu bersaudara, saudara sekandung? Tapi tidak bagus. Ini ukhuwah yang paling utama. Ukhuwah keluarga, ukhuwah masyarakat. Kemudian kita juga, kalau ukhuwah dalam masyarakat ini bagus, maka akan baguslah ukhuwah dalam berbangsa dan bernegara. Tapi diawali dari keluarga, dan kemudian berkembang menjadi masyarakat yang kuat. Dari masyarakat yang kuat menjadi ukhuwah yang kuat dalam berbangsa dan bernegara. Makanya hari ini coba perhatikan hadirin bu. Kenapa antara satu dengan yang lain? Kenapa antara daerah satu dengan yang lain saling menjas, saling merendahkan, saling mencaci? Kenapa? Karena dasar ukhuwah keluarga ini tidak bagus. Kemudian berkembang menjadi masyarakat yang juga tidak ukhuwah. Akan muncul orang-orang dalam berbangsa, bernegara juga tidak muncul ukhuwah. Nah inilah yang diinginkan dalam Al-Quran. Dan kalau ibu-ibu,
Kalau masyarakat tak bagus, keluarga tak bagus, bangsa tak bagus, apa yang akan lahir? Yang lahir adalah orang-orang yang menghina agama. Ukhuwah dalam agama ini ketika tidak muncul, maka saling merendahkan, saling mencaci. Nyo ajaran hana betul, nyo ajaran hana betul, Al-Quran hana betul, hadis hana betul, pendapat rau hana betul. Jadi agama yang menjadikan sebuah sasaran, sehingga agama ini menjadi hancur dalam lisan dan perilaku seseorang. Tapi ingat, agama walaupun direndahkan, agama tetap al-Islam ya'lu wa la yu'la. Sehebat apapun kita merendahkan agama itu, agama Allah tetap tinggi di hadapan Allah dan tidak akan pernah rendah sampai hari kiamat. Tapi dibutuhkan ukhuwah persaudaraan dalam agama itu. Berarti ada ukhuwah keluarga, ada ukhuwah dalam bermasyarakat, ada ukhuwah dalam berbangsa bernegara, dan ada ukhuwah kekuatan tali itu dalam agama. Itu yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah terkait dengan gerakan islah. Islah ini dalam bahasa kita ini, kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu, fa aslihu baina akhawaikum. Fa aslihu al-islah. Al-islah ini kalau bahasa kita ini, Bu, ada upaya kita untuk mendamaikan. Misalnya ada ibu A dengan ibu B. Ini bahasa kita? Ya, punya masalah. Ibu A ini orang yang beriman, yang B juga orang yang beriman. Dua-dua orang yang beriman ini, Bu. Ibu A orang yang puasa, ibu B juga orang yang berpuasa. Ibu A baru pulang haji, ibu B juga baru pulang haji. Bahkan rencana dua-dua mau ke umrah lagi bulan sekian misalnya. Tapi apa yang terjadi hari ini di dalam agama, dalam ukhuwah ini, bila terjadi pertengkaran permusuhan ini, Allah memberikan sebuah motivasi, gerakan. Apa yang kita gerakkan? Fa aslihu baina ahawaikum. Buat sebuah pergerakan, damaikan mereka berdua. Itu yang diinginkan dalam Al-Quran. Jadi bukan begini, sayang ya ibu itu, dua-duanya cantik tapi kok enggak akur ya. Sayang ibu itu ya, satu lorong mereka itu, tapi kok enggak harmonis ya. Cerita begini tidak bisa. Ini enggak akan melahirkan islah, tidak akan melahirkan untuk sebuah kedamaian. Tapi yang dibutuhkan adalah pergerakan, aksi, action. Ibu yang mana sih ibu itu? Itu kan ibu RJ, sama-sama pengajian. Enggak boleh ibu pengajian seperti itu. Datang ibu ketua, damaikan antara mereka. Fa aslihu baina ahwaikum, damaikan mereka yang sedang bertengkar itu, yang berselisih. Kenapa? Dia satu pengajian dengan kita, dia satu atap dengan kita pengajian. Masa enggak kompak, enggak harmonis? Ayo kita satu rahim ke rumah, yuk. Kita tahu apa masalahnya. Kita damaikan mereka. Fa aslihu baina ahwaikum, damaikan, islahkan mereka di antara keduanya. Jadi mengislahkan orang yang sedang bermusuhan itu, Bu, itu besar di sisi Allah nilainya itu. Mendamaikan. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan bahwa salah satu aksi kita untuk tercipta kedamaian itu adalah afsus salam. Apa itu kalimatnya? Tebarkan salam. Tebarkan salam dengan ucapan Assalamualaikum. Itu sudah mendamaikan hati kita dengan hati dia. Makanya kalau ada teman kita, Bu, teman kita yang enggak suka dengan kita, yang benci dengan kita, coba datang jumpa dia, Assalamualaikum. Ketika dia menjawab Waalaikumsalam, maka antara ucapan kita dengan jawaban dia, ini sudah muncul yang namanya ikatan al-islah. Semua kebencian itu akan terbongkar dari hatinya. Kenapa? Karena kita mendoakan dia, Assalamualaikum, selamat sejahtera untukmu, Bu, ya. Waalaikumsalam, selamat sejahtera juga untukmu. Saling mendoakan. Maka kedamaian itu akan muncul, kata Nabi, apabila kamu saling afsus salam, saling menebarkan kalimat salam.
Engkau kenal orang itu ataupun tak kau kenal orang tersebut, yang penting tebarkan salam. Cuman katanya bukan lagi nyan menyeurung daduri, assalamualaikum, kita peluk dia, ada kiss kiri, ada kiss kanan. Orang yang tidak kita kenal, jangankan kita peluk, memberikan salam pun tak mau. Nabi menyampaikan, afsus salam kau kenal atau orang yang tidak kau kenal, yang penting tebarkan salam. Kenapa? Ketika kau doakan dia dan dia membalaskan doanya untukmu dengan jawaban salam, itu nilainya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu digerakkan, Bu. Enggak cukup dengan ngomong aja. Maka kalimatnya adalah fa aslihu, damaikan. Berarti ini ada sebuah aksi, ada sebuah pergerakan yang harus kita lakukan. Tidak boleh diam. Orang beriman tidak boleh diam. Apalagi ketika kita berada dalam satu payung majlis taklim seperti ini, itu tidak boleh dia. Kita diam-diam asal-asalan, tidak boleh. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, islah ini tujuannya adalah agar kita membuat sebuah kekuatan seperti yang Rasul sampaikan. Apa yang Rasul sampaikan itu? Al-bunyanu. Bunyan ini kan bahasa kita sebuah bangunan. Kalau kita lihat dari awal keterangan hadis itu, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu diibaratkan sebuah bangunan. Sebuah bangunan, Bu. Mukmin satu dengan mukmin yang lain itu diibaratkan sebuah bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'da, yang antara satu dengan yang lain itu saling menguatkan, saling mengokohkan. Mukmin itu begitu, Bu. Jadi bukan saling merendahkan, bukan saling menghancurkan, tapi saling mengokohkan. Coba ibu lihat bangunan ini. Inilah sama dengan seperti yang Nabi sampaikan tadi. Bangunan ini tidak akan berdiri tegak kalau tidak ada pasir, tidak ada besi, tidak ada air, tidak ada semen, dan tidak ada tukang. Semen ada, pasir ada, batu ada, semua ada, nggak ada tukang, nggak berdiri seperti ini. Mukmin itu begitu kata Nabi, ibarat sebuah bangunan yang saling mengokohkan sehingga bangunan itu berdiri tegak dan kokoh. Mukmin harus begitu. Tidak boleh ada merasa, tidak boleh kata semen, oh aku yang paling hebat kata semen. Nah, kalau semen mengatakan aku yang paling hebat, nanti air mengatakan, oh nggak bisa kau yang paling hebat, lebih hebat aku kata air. Kata air seperti itu. Lalu nanti ditengok lagi sama nanti ada pasir, kata pasir, oh bukan kamu semen yang paling hebat, bukan kamu air yang paling hebat aku. Kalau nggak ada aku pasir, bagaimana kamu ingin bangunan ini? Apa yang mau yang buat saja? Budak kan lawak ngan ia menyohana dong anak-anak. Kemudian ada semen lagi, nggak mungkin. Didengar sama yang namanya, ya besi lah bahasa kita. Kata besi, oh nggak ada arti kalian punya pasir, nggak ada arti kalian punya air, nggak ada arti kalian punya semen. Kalau enggak ada aku besi ini, enggak akan bisa berdiri seperti ini. Coba ibu, kalau semua saling memberikan sesuatu yang lebih pada dirinya dan yang lain itu merendahkan, bagaimana mau berdiri coba? Aku yang paling hebat kata pasir, aku yang paling hebat kata besi, aku yang paling hebat kata semen. Masing-masing menjadikan dirinya yang paling hebat, tapi tidak nyatu dia. Bagaimana mau berdiri coba? Tapi ketika masing-masing saling yashuddu ba'duhu ba'da, antara pasir, antara besi, antara air, ya, antara batu bata, antara tukang sama ini menyatu dalam sebuah bangunan, maka berdiri kokoh. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunya yashuddu ba'duhu ba'da. Mukmin satu dengan mukmin yang lain ibarat sebuah bangunan yang saling mengokohkan dan bukan saling merusak dan merendahkan. Mukmin harus begitu, Bu. Maka kita yang hadir dalam majlis taklim ini, Bu, di RJ ini dari dulu sampai hari ini bisa berdiri kokoh. Bangunannya berdiri kokoh,
karena yashuddu ba'duhu ba'da. Inilah ibarat sebuah bangunan. Dan ibu hati bisa bersatu hari ini, ya, dalam sebuah kapal, dalam sebuah perahu, dalam sebuah mahligai kebahagiaan yang akan kita bawa ke akhirat nanti, karena hati kita ini hati yang merasakan dalam kesatuan, walaupun kita beda bahasa, beda pemahaman, beda dalam bentuk budaya, adat istiadat, beda bahasa, tapi kita tetap kokoh dalam sebuah bangunan itu. Nah, yang terakhir ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebut dengan al-izzah. Al-izzah ini dalam bahasa kita itu bermakna sesuatu yang mulia. Jadi al-izzah ini ada kaitan dengan kemuliaan dan kehormatan kita. Ini yang harus kita bangun, Bu. Bangun kemuliaan kita, bangun kehormatan kita, jaga kemuliaan kita, jaga kehormatan kita. Kita ini, Bu, orang yang Allah muliakan, Bu. Inna akramakum indallahi atqakum, Al-Hujurat ayat 13. Makanya ada kalimat yang Allah sebutkan, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Luar biasa informasi Allah ini. Wahai manusia, kata Allah, kami menciptakan kamu itu ada laki, ada perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Bukan hanya ada laki ada perempuan, tapi kami ciptakan kamu itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beda bahasa, beda warna kulit. Apa tujuannya? Lita'arafu, agar kalian ini saling kenal mengenal, agar kalian saling mencintai, saling menyayangi, saling membutuhkan, saling menghargai, saling memuliakan, bukan saling merendahkan. Dan ingat kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah siapa yang paling bertakwa, bukan yang paling cantik, bukan yang paling hebat kedudukan jabatannya, bukan orang yang paling hebat suku adat istiadat, tidak, tapi yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka al-izzah itu adalah sebuah kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, dan itu ibu-ibu mari kita jaga. Karena tidak ada yang memuliakan kita kecuali Allah. Tidak ada yang memuliakan kita kecuali Rasulullah. Tidak ada yang memuliakan kita kecuali kita orang-orang yang beriman kepada Allah. Berarti al-izzah itu, Bu, ada al-izzah, ya, al-izzah, izzah Allah, ada izzahnya Rasulullah, ada izzahnya orang yang beriman. Izzahnya Allah itu apa? Keagungan, sifat-sifat yang agung dari Allah. Dan itu mutlak milik Allah, tidak boleh kita miliki. Kemudian ada izzahnya Rasulullah. Apa izzah Rasulullah? Akhlaknya, nilainya, karakternya, budi pekertinya yang bisa kita contoh. Akhlak Nabi yang kita contoh ini, Bu, itu akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang penghuni surga. Dan al-izzah orang yang beriman itu, kemuliaan orang yang beriman itu ada pada nilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah dan meninggalkan larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini, Bu, yang harus kita gapai 3 hari ini, ya, berkaitan dengan al-izzah adalah sebuah kemuliaan, kehormatan yang Allah berikan kepada kita, dan kita jagalah. Dan kemuliaannya orang yang beriman ketika menjalankan perintah dan ketika meninggalkan setiap larangan. Artinya taat menjalankan perintah dan taat meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ibu-ibu penjelasan yang kita sampaikan, 3 poin yang paling utama. Semoga kita mampu menjalankan dan mengamalkan, tentu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, insya Allah. Karena Nabi pernah mengingatkan kepada kita, bila kau berhadapan dengan perintah, maka boleh kamu lakukan sesuai dengan kemampuan kamu. Tapi apabila kau berhadapan dengan larangan, mampu tak mampu harus kau tinggalkan segera. Nah, ini berkaitan dengan
larangan. Mampu tak mampu tinggalkan. Tapi kalau berkaitan dengan perintah, dengan kewajiban, boleh kamu lakukan sesuai dengan kemampuan kamu. Ya, yang berkaitan dengan al-islah, berkaitan dengan apa bahasa kita tadi adalah dengan ukhuwah kita dan upaya kita dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan al-islah tadi, dan kemudian segala sesuatu yang berkaitan dengan al-izzah. Semoga ada manfaat. Kita buka sesi tanya jawab. Ya, dipersilahkan.